Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Patut kita bersyukur pada malam hari ini karena para jamaah Masjid Jamiatul Khair sempat lagi bertemu dalam rangka ingin bicarakan suatu kehidupan sosial kita bahkan sampai ke akhirat, yaitu temanya meraih kebahagiaan insya Allah dunia dan akhirat. Dan pada kesempatan ini juga teman kita, jamaah kita akan memberikan suatu wejangan sebagai narasumber utama, yaitu Pak Ismail Asnawi tentang tema ini. Dan pada kesempatan ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di ba'da maghrib ini kita bisa bertemu satu sama lain guna membicarakan satu topik yang menurut saya penting karena masing-masing dari kita telah mengetahui apa sebenarnya topik ini. Topik yang akan kita bicarakan adalah meraih kebahagiaan fit dunia wal akhirah. Ini sangat ideal sekali pastinya. Namun ini perlu menjadi harapan ataupun sesuatu hal yang ingin kita gapai. Tentunya kebahagiaan ini tidak fundamental 100% pada diri kita, tetapi dia fluktuatif. Hasil keadaannya. Kadang kita capai, kadang turun lagi, naik lagi, ya begitulah. Karena yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya lanjut, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan sedikit tentang kata menggapai itu ya. Menggapai adalah suatu keadaan di mana kita ingin mendekatkan. Yang kita harapkan itu kita ingin dekatkan sama kita dengan upaya pasti ya, dengan kreativitas, usaha yang progresif, di mana keadaan itu boleh di depan kita, boleh juga di atas dari posisi kita. Kalau di atas posisi kita itu pasti kita akan melompat sedikit untuk menggapainya. Misalnya saya ada pohon mangga, kita mau ada buahnya di atas, kita mau ambil, mau gapai, kita harus sedikit melompat sehingga bisa kita dapatkan. Nah, itulah sedikit gambaran menggapai. Jadi intinya adalah ada action, ada gerakan, ada upaya dari kita yang harus kita lakukan. Dan upaya itu bagaimana? Nah, nanti kita bisa masing-masing mengeluarkan pendapat bagaimana sesungguhnya upaya itu kita harus lakukan agar supaya kebahagiaan ini bisa menjelma, bisa menjadi kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata yang kedua adalah kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini sebenarnya adalah hal yang sangat merupakan cita-cita ya dari kita semua bisa kita dapatkan. Jadi bisa kita enjoy, nikmati apa yang ada. Keberkahan, keselamatan dan kebaikan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mempunyai kebaikan sama seseorang, itu sesungguhnya titipan Allah itu. Ya, tentu tidak serta-merta dari Allah saja semata. Ustaz Nur pernah mengatakan bahwa harus ada partisipasi oleh hamba yang bersangkutan. Ya. Oleh karena itu, ya kita perlu berusaha untuk berbuat senantiasa secara baik ya. Ada ayat yang saya kutip di sini. In tubaddu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in. Fa innallaha kana afuwan qadira, ya. Artinya, jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikannya, jadi bisa dilahirkan atau disembunyikan, atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain. Ya, ternyata di ayat ini menggarisbawahi bahwa memaafkan orang itu sama dengan memberikan kebajikan kepada orang itu. Di ayat ini ya, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan ini perlu berbuat sesuatu kebajikan.
ya, kebajikan pada. Nah, untuk mendapatkan itu paling tidak ada 3 hal yang mungkin mendasari bagaimana kebahagiaan itu bisa kita raih. Yang pertama adalah kita harus bisa menjaga hubungan baik internal dalam keluarga kita. Hubungan antar suami istri ya itu sudah pasti ya. Bagaimana bisa satu sama lain saling pengertian antara suami dan istri. Ya. Tidak hanya itu, tetapi hubungan antara anak-anak dan juga orang tua, ya juga harus harmonis. Kalau tidak harmonis, ya tentu tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, hubungan antara anggota keluarga, antara anak-anak kita. Nah, kalau ketiganya ini terjadi hubungan harmonis, baik antar suami istri, anak dan ibu bapaknya, kemudian antara anak itu sendiri terjalin hubungan yang harmonis, maka insya Allah kebahagiaan internal keluarga kita itu bisa kita dapatkan. Tetapi salah satu dari 3 tadi itu menjadi masalah, ini akan mengganggu kebahagiaan. Misalnya saja hubungan antara anak dengan orang tuanya terganggu, itu akan mengganggu kebahagiaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan kebahagiaan itu kita harus mempunyai pekerjaan sebagai sumber pendanaan untuk membiayai keluarga kita. Ya. Harus ada pekerjaan. Kalau kita sebagai seorang pengangguran ya boleh jadi menjadi miskin, dan kemiskinan itu mendekatkan kita kepada kekufuran. Nah, itulah sebabnya harus ada pekerjaan. Pekerjaan di sini tidak ditentukan harus ini harus itu, tapi ada upaya ya. Dengan upaya itu insya Allah kita akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya semua hal Allah sudah menyiapkan di bumi ini ya. Karena Allah menguasai bumi, langit dan semua yang ada di dalamnya. Dan itu dipersembahkan untuk kesejahteraan manusia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita bisa berupaya untuk membuat atau memasuki satu kelompok yang kita anggap bisa membawa kita kepada satu keadaan di mana kita bisa berbahagia. Misalnya saya salah satu jemaah kita di sini kan, kita berjemaah, itu sebenarnya satu cara kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Ya. Karena di tempat lain kita tidak bisa menemukan itu. Ya. Berjemaah, memasuki mungkin tabligh-tabligh di mana kita bisa mendapatkan hubungan baik dengan teman yang lain. Ataupun kita membuat satu grup, kelompok yang sevisi dengan kita. Karena ada catatannya Andre ini ya, Andre Carnegie ya. Nah, jika kamu ingin bahagia, tetapkan tujuan yang mengatur pikiranmu. Itu Andre Carnegie yang mengatakan. Ya. Kemudian membebaskan energimu dan menginspirasi harapanmu. Ini pendapat orang luar ya mengenai kebahagiaan. Jadi memang mesti tetapkan satu pikiran agar supaya kita bisa meraih itu. Namun memang kebahagiaan ini tidak segampang membalik telapak tangan untuk kita dapatkan. Tetapi kita harus bisa mencamkan dalam pikiran bahwa insya Allah, bismillah saya akan mau mendapatkan itu kebahagiaan. Nah, itulah mungkin sebagai dasar mari kita diskusikan bagaimana kita bisa menggapai satu kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Sudah barang tentu agama di sini adalah hal yang paling pokok untuk bisa kita pegang untuk mendapatkan kebahagiaan itu ya. Karena di agama itu sudah diatur semua, sudah ada bocoran-bocorannya bagaimana kamu bisa bahagia dengan cara bagaimana hubungan kita perbaiki dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia. Jadi dan juga hubungan kita dengan alam semesta. Nah, jadi 3 hubungan yang harus kita pelihara guna mendapatkan kebahagiaan itu. Ya. Hubungan vertikal, horizontal dan juga hubungan dengan alam semesta. Itu mungkin sebagai pengantar dari saya. Mari kita diskusi satu sama lain. Insyaallah kita berharap ini diskusi mencurahkan pikiran kita. Kita boleh kita mencurahkan pengalaman-pengalaman kita pasti ya. Secara senang hati, jangan ada tekanannya, kita bebas saja bicara di sini. Karena ini untuk kepentingan kita. Ya, mudah-mudahan
tips-tips dari bapak-bapak sekalian itu bisa menginspirasi yang mengikuti acara YouTube ini. Ya, itu satu juga sedekah untuk mereka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan Bilal bin Rabah ketika diperintahkan oleh raja untuk menyembah selain Allah, maka dia disiksa oleh argojonya, dibaringkan di atas pasir panas lalu tindis batu besar itu. Justru Bilal bin Rabah merasakan kebahagiaan di saat dia disiksa begitu. Imam Abu Hanifah ketika ingin diangkat menjadi jaksa suatu kerajaan yang zalim, maka dia menolak sehingga dia dipenjara. Di dalam penjara itu dia dicambuk sejak pagi sampai petang. Justru dia merasakan kebahagiaan ketika dia dicambuk. Jadi kontradiksi yang kita katakan tadi, yang kita katakan bahwa kebahagiaan itu harus sejalan dengan apa yang dirasakan fisik dan apa yang dirasakan di dalam diri. Jadi kebahagiaan itu bukan yang nampak yang kita lihat. Kebahagiaan itu ada dalam diri kita. Mungkin bisa disebut ada dalam kalbu kita. Jadi kita tidak bisa menilai kebahagiaan itu dari pandangan mata kita. Karena ukurannya bukan materi, bukan jabatan, bukan prestasi ceritanya untuk kebahagiaan itu. Karena banyak kisah-kisah orang kaya yang mengakhiri hidupnya tragis, orang popularitasnya berarti kebahagiaan itu dia tidak pernah rasakan walaupun dia memiliki begitu. Jadi menurut saya kunci untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, kita harus mendekatkan diri kepada sang pemilik bahagia itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mungkin kita mendapatkan kebahagiaan kalau kita jauh dari sang pemiliknya, yaitu Allah sendiri. Salah satu contoh yang kita biasa lihat di undangan itu, ada kan tertulis semoga keluarga menjadi sakinah warahmah mawaddah itu kan. Itu sebenarnya bukan doa yang hanya tertulis, itu signal, memberi pengarahan kepada calon yang akan menjalankan suatu kehidupan keluarga baru, bahwa untuk mendapatkan sakinah mawaddah rahmah itu jalin hubunganmu, jalin kedekatanmu sama sang pemiliknya, sehingga kau bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Tidak mungkin kita dapatkan kalau kita jauh dari sang pemiliknya. Itu